Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi hari ini dengan pelajaran IPA. Tapi sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak, materi kita hari ini yaitu mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan makanan pada manusia ini akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan, yaitu yang pertama mengenai nutrisi dan yang kedua mengenai saluran pencernaan makanan. Kita mulai materi hari ini yaitu mengenai nutrisi. Tujuan pembelajaran yang kita capai pada pertemuan hari ini yaitu pertama menjelaskan konsep nutrisi atau zat makanan, yang kedua menyebutkan jenis-jenis nutrisi atau zat makanan dalam makanan beserta contoh-contohnya, yang ketiga menjelaskan fungsi dari jenis-jenis nutrisi, yang keempat mengidentifikasi zat makanan berdasarkan regen atau zat penguji makanan. Pengertian nutrisi. Nutrisi atau zat makanan adalah zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Fungsi nutrisi atau zat makanan adalah 1. Sebagai sumber energi, 2. Untuk pertumbuhan, 3. Zat pengatur metabolisme, dan 4. pengganti sel yang rusak. Bahan-bahan makanan yang kita makan sehari-hari, di dalamnya terdapat nutrisi atau zat-zat makanan yang harus terdapat dalam makanan yang kita makan, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Kita mulai dengan zat makanan yang pertama, yaitu karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat terkandung dalam beras, jagung, roti, kentang, singkong, mie, dan lain-lain. Jika tubuh kita mengkonsumsi karbohidrat berlebihan, dapat menyebabkan penyakit gula atau diabetes. Tetapi dengan berolahraga secara teratur dan pengaturan pola makan dapat mengurangi atau menunda timbulnya diabetes. Makanan yang mengandung karbohidrat dapat anak-anak lihat pada gambar di bawah ini. Zat makanan yang kedua adalah lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi, pelarut beberapa vitamin, yaitu vitamin A, D, E, K, sebagai bantalan pada jaringan tubuh, melindungi diri dari kondisi dingin atau menjaga suhu tubuh tetap stabil. Lemak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu lemak jenuh atau lemak nabati, yaitu lemak yang cair pada suhu kamar, dan lemak tak jenuh atau lemak hewani, yaitu lemak yang padat pada suhu kamar. Lemak jenuh atau lemak nabati dapat diperoleh dari margarin, kacang tanah, minyak zaitun, minyak kelapa, minyak sayur. Sedangkan lemak tak jenuh atau lemak hewani terdapat pada daging, mentega, keju, susu. Jika tubuh kita mengkonsumsi lemak yang berlebihan, dapat meningkatkan kolesterol darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung atau stroke. Makanan yang mengandung lemak dapat anak-anak lihat pada gambar di bawah ini. Zat makanan yang ketiga adalah protein.
Protein berfungsi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh, serta sebagai sumber energi alternatif. Protein dibedakan menjadi protein nabati dan protein hewani. Protein nabati terdapat dalam kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, dan lain-lain. Protein hewani diperoleh dari ikan, daging, susu, telur, keju. Jika tubuh kita mengkonsumsi protein secara berlebihan, dapat menyebabkan nyeri pada sendi, dehidrasi, sakit kepala, sembelit, dan penyakit jantung. Makanan yang mengandung protein dapat anak-anak lihat pada gambar di bawah ini. Yang berikut adalah vitamin. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun harus ada, karena vitamin berfungsi sebagai pengatur metabolisme dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air atau vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Kita bisa lihat pada tabel di bawah ini vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan vitamin C. Vitamin B sendiri ada terdiri dari beberapa, yaitu vitamin B1, B2, B6, dan B12. Kita mulai dari vitamin B1. Fungsi vitamin B1 menjaga metabolisme energi tubuh. Vitamin B1 terdapat pada gandum, ikan tuna, sayur hijau, kacang-kacangan. Jika kekurangan vitamin B1 dalam tubuh kita akan mengakibatkan penyakit beri-beri, neuritis, gangguan transportasi cairan tubuh. Berikut vitamin B2. Fungsi vitamin B2 menjaga kesehatan kulit di sekitar mulut, memelihara nafsu makan, dan fungsi saraf. Sumber vitamin B2 terdapat pada gandum, almond, kedelai, jamur, bayam, susu, dan telur. Jika tubuh kita kekurangan vitamin B2 akan menyebabkan peradangan mulut, lidah, bibir, dan kulit. Sering merasa lelah dan juga pusing. Yang berikut yaitu vitamin B6. Vitamin B6 berfungsi dalam pembuatan sel-sel darah dan antibodi, memelihara keseimbangan fosfor dan natrium. Sumber vitamin B6 terdapat pada sayuran hijau, padi-padian, hati, daging, susu, dan telur. Jika tubuh kita kekurangan vitamin B6 akan menyebabkan anemia atau kekurangan darah, mudah terkena infeksi, dan radang kulit, juga sering merasa gelisah. Vitamin B yang terakhir yaitu vitamin B12. Vitamin B12 berperan dalam pembentukan sel-sel darah dan menjaga kesehatan saraf. Sumber vitamin B12 terdapat pada daging, hati, ikan, udang, susu, telur. Jika tubuh kita kekurangan vitamin B12 akan menyebabkan anemia, merasa mudah lelah, dan pusing. Vitamin yang larut dalam lemak yang berikut adalah vitamin C. Fungsi vitamin C membentuk sel-sel tubuh dalam pembuluh darah, membantu penyerapan zat besi dan kalsium, menyembuhkan dan menjaga gigi melekat kuat. Vitamin C terdapat pada sayuran hijau dan buah-buahan berwarna kuning atau merah,
misalnya jeruk, pepaya, nanas, tomat, semangka, dan juga terdapat pada hati dan ginjal. Jika tubuh kita kekurangan vitamin C, akan menyebabkan pendarahan gusi, sariawan, nafsu makan menjadi berkurang, sakit pada otot dan sendi, sering merasa lesu, dan kadang-kadang suka marah. Kita lihat pada tabel yang berikut, yaitu vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Kita mulai dengan vitamin A. Vitamin A berfungsi memelihara kesehatan mata, kulit, rambut, tulang, dan gigi. Sumber vitamin A terdapat pada wortel, ubi jalar, buah-buahan kuning, sayuran hijau, telur, dan daging. Jika tubuh kita kekurangan vitamin A, akan menyebabkan kulit menjadi kasar, peradangan pada mata, dan penderita xerophthalmia atau penyakit mata. Vitamin yang larut dalam lemak berikut adalah vitamin D. Vitamin D berfungsi dalam pertumbuhan tulang dan gigi. Sumber vitamin D terdapat pada jamur, ikan, telur, susu. Jika tubuh kita kekurangan vitamin D, kalau pada bayi akan terjadi rakitis atau kelainan tulang pada anak yang menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga mudah patah. Sedangkan pada orang dewasa disebut osteomalacia atau kondisi di mana tulang tidak dapat mengeras sehingga rentan untuk bengkok atau bahkan patah. Vitamin yang berikut adalah vitamin E. Vitamin E berfungsi menjaga kesehatan kulit. Sumber vitamin E terdapat pada biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Jika tubuh kita kekurangan vitamin E, akan menyebabkan sel darah merah mudah pecah dan penimbunan lemak pada otot. Vitamin yang larut dalam lemak yang terakhir adalah vitamin K. Vitamin K berfungsi membantu proses pembekuan darah dan pembentukan sel-sel darah merah. Makanan yang mengandung vitamin K terdapat pada sayuran hijau, hati, dan daging. Jika tubuh kita kekurangan vitamin K, maka pembekuan darah akan menjadi lambat dan bisa juga terjadi pendarahan. Yang berikut mineral. Mineral berfungsi sebagai proses pembangun tubuh, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, pembentukan dan pemeliharaan tubuh. Mineral ada yang dibutuhkan dalam jumlah banyak atau disebut dengan unsur makro, misalnya natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, klor, dan sulfur. Dan ada mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit atau unsur mikro, antara lain mangan, seng, tembaga. Kita bisa lihat pada tabel di bawah ini beberapa mineral makro atau mineral makro yang dibutuhkan oleh tubuh. 1. Natrium. Natrium berfungsi memelihara keseimbangan sel tubuh, mengatur permeabilitas sel. Natrium terdapat pada garam dapur, daging, telur, susu. Jika kelebihan natrium dalam tubuh menyebabkan hipertensi atau darah tinggi, dan jika kekurangan natrium dalam tubuh dapat menyebabkan gangguan jantung, ginjal, dan kejang otot. Unsur makro yang berikut adalah kalium. Kalium berfungsi memelihara keseimbangan air dalam sel-sel tubuh, memelihara denyut jantung. Kalium terdapat dalam biji-bijian, kerang,
ikan, susu, keju. Jika tubuh kita kelebihan kalium, akan menyebabkan kelemahan otot dan denyut jantung tidak teratur. Sedangkan kalau kekurangan kalium akan menyebabkan kelemahan otot, gangguan pernapasan, dan denyut jantung tidak normal. Mineral berikut yang dibutuhkan oleh tubuh adalah kalsium. Kalsium berfungsi memelihara tulang dan gigi, membantu dalam proses pembekuan darah, dan membantu kontraksi dan relaksasi otot. Kalsium terdapat pada sayuran hijau, padi-padian, hati, daging, susu, telur. Jika tubuh kita kelebihan kalsium akan menyebabkan mual, muntah, sembelit, haus, pengapuran, sakit perut, dan koma. Sedangkan jika tubuh kita kekurangan kalsium akan menyebabkan pembekuan darah menjadi lambat, tulang menjadi rapuh, dan kekejangan otot. Mineral yang berikut adalah fosfor. Fosfor berfungsi membentuk dan memelihara tulang dan gigi dan mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh. Sumber fosfor itu terdapat pada susu, daging, telur, dan kacang-kacangan. Jika tubuh kita kekurangan fosfor, akan menyebabkan tulang dan gigi menjadi rapuh, kehilangan nafsu makan, dan sering merasa lesu. Yang berikut adalah air. Air adalah faktor yang paling penting untuk kelangsungan hidup. Sel tubuh makhluk hidup ini sekitar 60-80% terdiri atas air. Air berfungsi sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, dan membantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, media pengeluaran sisa metabolisme. Manusia sebaiknya minum air minimal sehari itu 8 gelas atau minimal 2 liter. Air itu diperoleh dari air yang kita minum, dari buah-buahan yang kita makan, dan juga dari sayur-sayuran. Makanan yang kita makan ini dapat kita uji. Untuk menguji zat makanan menggunakan regen atau zat penguji. Jika makanan yang kita makan itu mengandung karbohidrat, jika ditetesi dengan larutan iodium atau lugol, akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Sedangkan makanan yang mengandung protein, jika ditetesi dengan larutan biuret, akan berubah warna menjadi ungu. Zat makanan yang mengandung glukosa, jika ditetesi benedik, akan berubah warna menjadi merah bata atau orange. Sedangkan makanan yang mengandung lemak, misalnya kacang tanah, kemiri, jika diolesi pada HVS dan HVS itu berubah menjadi transparan, maka makanan tersebut mengandung lemak. Makanan yang kita makan juga ada mengandung syarat-syarat makanan yang baik. Syarat-syarat makanan yang baik adalah yang pertama, harus bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung semua zat makanan yang kita sebut di depan tadi yang terdapat dalam makanan 4 sehat 5 sempurna. Ibu yakin bahwa anak-anak masih ingat pelajaran SD, makanan 4 sehat itu apa saja dan termasuk 5 sempurna itu apa. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh
yang harus memperhatikan keanekaragaman aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Selain bergizi, sanad makanan yang baik adalah cukup mengandung kalori, mudah dicerna, dan higienis. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikut. Silahkan mengerjakan tugas pada link yang disediakan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa lagi. Kita berdoa. Berdoa selesai. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. God bless us.